balik lagi bersama aku, Stephanie, Priani, dan Jonathan. dan kali ini podcast kita akan membahas suatu karya yaitu The Nakagin Capsule Tower yang berada di Jepang. Yaitu arsiteknya itu dirancang oleh Kiso Kurawa. Dan sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, pastinya ada sejarah yang harus kita ketahui dulu supaya teman-teman tahu mengenai apa itu The Nakagin Capsule Tower. Nah, jadi Menara Kapsul Nakagin adalah pertama dibangun pada tahun 1972. Bangunan berdasarkan ide kapsul habitat. Arsiteknya itu seperti yang dibilang tadi itu adalah Kiso Kurawa. Jadi menyusun proyek ini sebagai megastruktur di mana modul prefabrikasi yang dapat dihuni dan juga disisipkan. Yang ditunjukkan melalui ide desain mereka yang dapat dipertukarkan, didaur ulang, dan juga berkelanjutan dalam karya arsitektur. Nah, pada masa pembangunannya saat itu, Ginza menawarkan lanskap datar dengan pemandangan dari atas Menara Nakagin yang indah dan juga nggak terhalang sama apapun. Jadi gedungnya terdiri dari dua buah menara beton yang bertulang yang berdampingan. Jadi terdapat sejumlah 140 kapsul baja yang dipotong dan melekat dengan struktur utama. Jadi suasana kapsul terpendek ini adalah 11 lantai dan tertinggi adalah 13 lantai. Jadi dengan luas kapsul sebesar 10 meter persegi. Adapun rencananya setiap kapsul ini menara akan diganti setiap 25 tahun untuk peremajaannya. Jadi akan tetapi rencana renovasi kapsul ini tidak pernah terwujud pada tahun 1997 yang bertepatan dengan 25 tahun usia Menara Nakagin. Jadi penggantian kapsul tidak dapat dilakukan. Jadi proyek besar tersebut sulit untuk dicapai karena banyak faktor. Yang pertama itu ada usaha peremajaan menara terus untuk dilakukan. Namun tak kunjung terwujud hingga menara tersebut meninggalkan arsitek pada tahun 2007. Nah, kondisi kapsul yang sudah berumur ini diperparah dengan terjadinya gempa di Tokyo pada tahun 2019. Ya, hal ini menimbulkan kerusakan pada bagian-bagian yang penting seperti bisa dilihat itu kapsulnya itu menjadi berkarat, mengalami kebocoran dan kerusakan lainnya yang menyebabkan Menara Nakagin ini itu memakan energi dan biaya yang terlalu mahal untuk diperbaiki. Nah, tak hanya itu, beberapa kali para aktivis berusaha untuk mengumpulkan dana untuk melestarikan ketinggalan terakhir arsitektur dari Kiso Kurokawa ini. Namun hingga pandemi COVID-19 yang ini kembali membatalkan segala rencana tersebut, dan akhirnya pada tahun 2022 Nakagin kapsul ini akhirnya dirobohkan. Nah, kemudian ini kita terbagi dengan 3 sesi. Yang sesi pertama itu membahas sustainability, sesi yang kedua itu feature, yang ketiga Time and movement. Nah, sekarang Yang pertama dulu, yang di tengah oke. sekarang jadi yang bakal dibahas tuh sustainability yang susah ya guys. Butuh bantuan. touchscreen. Nah, jadi kita bakal bahas tentang sustainability itu apa. Nah, menurut si Kurniasih dari jurnal yang berjudul Evaluasi tentang Penerapan Prinsip Arsitektur Berkelanjutan, konsep sustainable architecture itu adalah pendekatan desain yang sadar dengan lingkungan yang menjadi titik tolak untuk terciptanya kesadaran yang tinggi akan pentingnya keselarasan lingkungan buatan untuk kelangsungan hidup lingkungan alami sekitar, dan memahami prinsip manusia sebagai penjaga lingkungan hidup. Nah, tujuan utama konsep sustainable ini tuh untuk mencapai kesadaran lingkungan dan sumber daya di masa datang yang terus berkelanjutan kualitasnya dan daya dukungnya. Konsep ini dapat diwujudkan sebagai bangunan yang harmonis dengan lingkungan dan mempunyai penekanan pada prinsip meminimalkan kerusakan dan memaksimalkan peningkatan lingkungan sekitarnya serta ekosistem yang lebih besar. Nah, selain sebagai fungsi memenuhi kebutuhan manusia untuk tujuan fungsional, sosial, dan ekonomis, konsep ini tuh bukanlah hanya suatu tren arsitektur belaka, namun tuh melainkan reaksi kesadaran atas kerusakan lingkungan yang terus terjadi, dan hanya dengan kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi dalam perwujudannya konsep inilah maka permasalahan lingkungan dapat diatasi. Nah,
Kalau bisa dilihat dari gambar-gambar sebelumnya itu kayak udah karatan, udah nggak terurus lah. Nah, dari kan gue udah bahas kan tentang sustainability-nya, udah dapat nggak konsepnya? Udah lumayan dapat. Jadi itu gue punya pertanyaan buat kalian berdua. Setelah memahami konsep sustainability itu, menurut kalian apakah sustainability itu akan ikut berubah mengikuti perkembangan zaman atau tidak? Dari siapa? Ya tentu aja sih. Jadi konsep-konsep keberlanjutan ini itu dasar banget dan universal. Jadi tapi cara kita mengimplementasikan bisanya berbeda-beda tergantung dari perkembangan teknologi. Jadi seperti mungkin kayak teknologi atau ekonomi dan sosial. Kalau di desain arsitek juga bisa bikin rancangan yang nyambung ke kondisi lingkungan. Kayak biar ada cahaya alami masuk dan mungkin sirkulasi udara yang benar-benar efektif. Jadi mungkin dengan cara yang memakai tanaman buat mengurangi polusi atau cara pengelolaan air hujan yang bisa dipakai lagi. Jadi mungkin keberlanjutan di arsitektur ini juga melihat soal sosial dan ekonomi. Kayak bikin bangunan yang bisa diakses sama orang dengan kebutuhan khusus. Kemudian melihat pengaruh bangunan ke lingkungan sosial melihat lingkungan sosial sekitar juga atau ngasih manfaat buat masyarakat lokal juga. Kalau arsitek mungkin bisa menerapkan beberapa prinsip keberlanjutan dalam desainnya dan membangun bangunan. Bisa juga membantu bangunan di masa depan yang lebih baik buat manusia dan lingkungan sekitarnya juga. Gitu sih menurut gue. Gue ngasih tanggapan yang berarti gue nangkep dari Jomo kalau misalkan sustainability atau keberlanjutan itu kayak bisa berpengaruh pada lingkungan sosial. Nah kalau misalkan menurut gue itu berarti kan sustain itu keberlanjutan atau mungkin tahan atau enggaknya ya ke depannya ya. Jadi nah kalau misalkan dari sustainability itu bisa mengikuti perubahan zaman karena seiring berjalannya waktu itu ada kayak perubahan iklim, terus habis itu kayak ada juga kayak sewaktu-waktu sustainability itu bisa aja kayak nggak sustain lagi, nggak bertahan lagi gitu, nggak ikutan berlanjut gitu mungkin ya, karena kayak ada tadi itu kayak perubahan iklim, perubahan waktu dan juga kayak mungkin perubahan lingkungan sosial ya kan. Nah kayak jadi mungkin bangunan kalian ini kayak sustain seperti layaknya awal didirikan, serta zaman yang semakin modern itu bisa mempengaruhi pendekatan proses-proses arsitektur yang sustainability yang berbeda-beda dan juga semakin canggih karena kan kita udah makin lama makin canggih gitu ya, mungkin gitu sih. Jadi yang berpengaruh terhadap bangunan tersebut. Iya betul. Jadi kalau kalian bisa lihat sini kan case tadi kita kan tuh ngakagin Capsule Tower kan. Nah yang itu berada di Jepang. Nah, kita semua tahu tuh Jepang tuh pernah terlibat dengan Perang Dunia. Nah kan, jadi itu menurut NWiki Architecture.com, gedung ini selesai dibangun pada 1972. Nah, gedung ini adalah contoh yang dibangun dalam rangka untuk mewujudkan pertumbuhan negara Jepang sekaligus menjadi simbol gerakan simbol dari kebangkitan Jepang pasca perang budaya yang pernah terjadi di Jepang. Nah, terus gedung ini dibuat dengan intensi khusus tentang pertemuan Jepang setelah masa perang. Nah, mengingat Jepang itu berkontribusi terhadap perang dunia yang pernah pecah dulu, apakah hal tersebut memiliki dampak terhadap sustainability-nya di Jepang? Kemudian, apakah sejarah tersebut bisa berpengaruh terhadap dampak sustainability dalam arsitektur di Jepang? Exactly sih. Jadi gimana sejarah perang dunia yang terkait dengan Jepang itu bisa jadi berpengaruh pada keberlanjutan di arsitektur mereka. Jadi pasca perang Jepang ini bangkit ekonominya dan terjadi pembangunan yang masif dalam waktu yang singkat. Jadi kala itu keberlanjutannya mungkin bukanlah prioritas utama dalam membangun bangunan. Jadi meskipun sejarah Jepang yang terkait dengan perang dunia bisa berpengaruh kepada arsitektur pada saat itu. Namun saat ini mungkin arsitektur Jepang telah memperhatikan faktor keberlanjutan dengan lebih serius untuk membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan
lingkungannya gitu Bu. Kalau menurut Pertama gue setuju sih sama pendapatnya Joko yang dimana kayak sejarah Jepang itu bisa berpengaruh ya sama sustainability. Nah tadi kan pertanyaannya apakah sejarah tersebut bisa berpengaruh terhadap dampak sustainability dalam arsitektur Jepang? Nah kalau menurut gue itu bisa aja berpengaruh kayak yang tadi sependapat juga sama Jomo ya kan. Karena pada sustainability itu kan kayak berbicara juga tentang waktu ya kan, kayak adanya waktu itu bisa bertahan atau enggak sih bangunannya itu gitu bisa berkelanjutan atau enggak gitu kan. Yang dimana kalau misalkan diingat dengan didirikan kayak kapsul tower ini dari tahun 1972 pasti selayaknya itu harus ada perbaikan demi terjaganya sustainability supaya bangunan itu bisa berkelanjutan gitu. Jadi gitu sih menurut gue. Mungkin apa kamu jawab Ibu Riani? Jadi kalau gue coba rangkum jawaban kalian, Yeah. kalian tuh setuju bahwa sustainability itu berkembang mengikuti zaman dan sustainability itu mengikuti lingkungan sekitarnya demi menjaga balance dan kebersihan hidup sekitar arsitektur tersebut. Nah, benar? Betul. Iya. Oke, Exactly. nah Tepat sekali. Oke, seperti yang dijelaskan oleh sejarawan arsitektur Ken Tadashi Oshima, para desainer itu berusaha untuk mengatasi tantangan luas untuk merekonstruksi Jepang setelah Perang Dunia yang kedua yang melalui pendekatan dinamis dan organik terhadap infrastruktur, perkotaan, dan arsitektur. Nah, diambil dari archdaily.com juga, rancangan Kisho Kurokawa ini, Nakagin Capsule Tower itu bertema sustainability dan recyclability yang kemudian menjadi alasan mengapa terdapat rencana bahwa setiap kapsul dari menara akan diganti setiap 25 tahun atau dalam kata lain direnovasi. Nah, ide utama dari arsitektur ini tuh untuk membuat bangunan yang bisa memiliki perubahan potensial yang dapat terus berkembang, bertumbuh dan berubah seiring dengan kemajuannya zaman. Nah, Nakagin Tower ini itu per kapsulnya itu akan diganti secara berkala. Nah, kok bisa dilihat dari gambar sebelumnya? Ini kan dicopot-copot kan, jadi katanya bisa diganti-ganti. Oh, tapi dia copotnya nggak melalui ini ya tempat kapsul yang lain. Karena itu kayak udah Per modul gitu. per modul gitu. Nah, Fleksibilitasan udah tinggal pas. disusun doang gitu. Itu ntar dibahas ke punya gua. Oke, nyambung juga ke kasur Iya. ya. Kemudian kayak di gambar selanjutnya itu bisa dilihat kan dia udah keratan dan lain-lain. Nah, terdapat juga pendapat dari Darren Anderson di artreview.com. Nah, menurutnya itu Nakagin Capsule sudah tidak lagi mengikuti atau beradaptasi dengan evolusi kota Jepang. Nah, Darren Anderson ini menyebut desain dari Capsule Tower ini sudah tidak memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Menurut kalian, kenapa sih Anderson ini berpendapat bahwa sustainability pada Nakagin Tower ini sudah tidak lagi mencapai tujuan dan tema awal bangunan ini dibuat? Nah, menurut gue sih siapa Anderson ya? Anderson. Nah, Anderson itu bilang gitu karena mungkin bangunan Nakagin Capsule ini desainnya itu udah kuno dan nggak bisa berubah-ubah untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang udah ada. Jadi mungkin terus juga seiring dengan perkembangannya teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin variatif. Jadi desain ini jadi kurang kayak fleksibel. Jadi kan kota-kota lain itu bangunan desainnya itu sangat pesat kan. Ya, terus lagi gaya hidup masyarakat Jepang juga berubah jadi butuh fasilitas yang lebih lengkap dan fitur yang canggih di rumah mereka. Selain itu mungkin juga karena bangunan ini udah tua banget kan, jadi udah lebih dari 50 tahun lah. Jadi pasti udah ada kerusakan yang kawasan yang bikin ruang efisien dari segi energi dan kurang nyaman buat penghuninya. Gitu sih. Berarti yang penting nyaman buat penghuni. Jadi gue kasih pendapat lagi ya menurut gue tadi. Jadi menurut yang Anderson tadi apa pertanyaan yang gue lupa? Pertanyaan tuh menurut kalian tuh kenapa si Anderson ini berpendapat sustainability itu dari Nakagin itu udah nggak mencapai tujuan awalnya? Kenapa dia bisa berpikir gitu? Mungkin tujuan awal kan kita kan ingat nggak sih kalau misalkan kita bangun bangunan pasti kayak ada segi penustas kan, kayak harus ada Yeah. firmitas, utilitas dan juga penustas. Jadi
berlintas lagi, nggak kokoh lagi, terus juga mungkin nggak enak dipandang. Jadi kenapa aku juga bersependapat sih sama si Anderson ini, kayak kenapa bangunan itu layak untuk dirobohkan kalau misalkan udah nggak selayaknya seperti awalnya bangunan itu dibangun pada utamanya, gitu sih. Nah, jadi dari sudut pandang kalian tuh apa memang sudah benar Nakagin Tower ini dirobohkan? Kayak sependapat nggak sama si Anderson ini? Coba, Oke. sependapat nggak kalian? Kalau gue sih tadi kan bilang so far sih setuju banget. Gue juga sih. Tapi yang jelas itu penting banget sih buat diperhatikan soal keberlanjutan dan masa depan bangunan yang didesain dan dibangun. Jadi kita harus bikin bangunan yang minimal nggak merusak lingkungan dan bisa berfungsi dengan baik dalam jangka waktu lama. Kalau mau memutuskan apakah harus Kowen atau enggak, bangunan seperti The Nakagin Capsule ini harus dibikin terbaik sih dampaknya ke lingkungan masyarakat dan budaya sekitar. Gitu sih menurut gue. Jadi dalam sebuah desain tuh selalu ada kesempatan. Jadi kayak ya tiap desain tuh punya masa jayanya lah. Ya benar. Acara juga kayak gitu. Ya. Ini pendapat siapa lagi ya? Nggak salah. Nggak salah sih. Jadi ya desain dari Capsule Tower ini kan ya dari pandangan gue itu ya unik dan bisa menjadi ikon bangunan Jepang. Nah, namun mengingat bahwa bangunan ini sudah tidak bisa diselamatkan dengan segala upaya yang sudah dicoba oleh orang-orang, jadi ya tidak terselamatkan, maka akhirnya sustainability itu akhirnya turun lah. Jadi kayak ya gitulah. Jadi sangat disayangkan ya guys. Nah, mungkin bisa kita setelah membahas tentang sustainability, mungkin kita bisa langsung ke sesi kedua, yaitu kelewatan venture. Untuk sesi kedua ini gue akan menjelaskan tentang aspek yaitu venture. Jadi kenapa gue membahas dalam aspek tersebut? Mungkin dikarenakan bagaimana bagaimana gedung ini menghadapi tantangan pemeliharaan dan renovasi karena usia bangunan dan kompleksitas struktur kapsul yang unik. Jadi mana gua dapat membahas bagaimana tentang ini dapat memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya pelestarian dan pengelolaan bangunan sejarah untuk masa depan. Jadi mungkin gua langsung nanya dulu sih. Jadi menurut kalian bagaimana sih konsep Nakagin Capsule Tower ini dapat dihubungkan dengan isu-isu perubahan global seperti ketahanan atau keberlanjutan dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sekitarnya? Siapa dulu? Lingkungan perkotaan. Oh, ketinggalan. Perkotaan. Oke. Nah, kalau misalkan menurut gua untuk adaptasi lingkungan itu kurang karena atas struktur yang kurang tahan gempa dari Nakagin Capsule Tower ini ya kan, benar nggak? Karena di Jepang itu kan kayak rentan banget terjadi gempa. Nah terus kayak kalau misalkan keberlanjutannya mungkin kurang dikarenakan kayak kondisinya itu udah sangat kritis, apalagi kayak bangunannya itu setahu aku di artikel yang aku baca itu ternyata udah sampai kayak diselimutin sama sesuatu apa ya namanya? Iya mungkin lumut dan juga kayak sesuatu benda buat kayak supaya kalau puing-puing jatuh itu dia nahan puing-puingnya jatuh dari bawah. Iya lapisannya. Itu aku juga kayak misalnya tuh aku baca ada juga. Terus kalau misalkan untuk adaptasinya mungkin sangat kurang ya, mungkin kayak apakah ada solusinya dari ini lo bantuin aja coba atau pendapatnya? Pendapatnya ada solusi kayak solusi agak panjang. Enggak juga agak panjang selain. Oh, yang gue lihat sih dari sudut pandang yang cara si arsitek ngerancang desain itu kan cukup berani ya. Kok misalnya kita ingat itu tahun 1972 ya, dimana itu Jepang tuh lagi bangkit-bangkitnya setelah perang. Nah ya pokoknya bisa bilang belum udah zaman modern ya, apa belum? Belum 1992 pokoknya ya masih nggak semodern sekarang lah, dimana kayak si arsitek tuh bisa muncul ide yang
praktis itu yang tinggal disusun doang tuh ya unik. Nah tapi ya kayak Stefani bilang tuh desain kapsul ini kan disusun. Nah itu kayak ya bisa dilihat sendiri mungkin ya kayak kelihatan kurang tahan gempa, yang mana tuh Jepang itu ya rawan gempa kan? Iya benar. Rawan gempa ya. Jadi ya agak mungkin kurang apa sih namanya kurang modern kriteria Iya. buat kayak ketahanan gempa di Jepang, karena di Jepang tuh sekarang udah kayak apa namanya udah ketat banget buat Iya. ketahanan gedung tuh harus benar-benar kokoh buat demi kenyamanan si penghuninya gitu. Oke, boleh bisa next dulu. Oke, mungkin gua akan kayak jelasin dikit. Jadi berdasarkan beberapa artikel atau penelitian yang ada, Nakajin Capsule Tower ini dapat dianggap sebagai salah satu contoh arsitektur yang menghadapi isu-isu perumahan global dengan pendekatan yang inovatif, seperti ketahanan perumahan berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan perkotaan. Dalam hal ini ketahanan perumahan konsepnya yang modular dan fleksibel dari Nakajin Capsule Tower ini mungkin untuk penghuni untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan perumahan mereka. Jadi dengan demikian Nakajin Capsule Tower ini dapat memberikan solusi dalam menghadapi keterbatasan lahan dan menjadi alternatif perumahan yang lebih terjangkau dan berdaya tahan dalam menghadapi perubahan kebutuhan perumahan. Kemudian dalam aspek keberlanjutannya, Nakajin Capsule Tower ini menggunakan material yang ramah lingkungan. Jadi seperti optimisasi penggunaan energi dan pengurangan limbah konstruksi dalam desain dan operasionalnya. Selain itu, mungkin konsep ruang yang minimalis dan efisien dalam penggunaan sumber daya seperti energi dan air dapat membantu mengurangi dampak lingkungan yang meningkatkan efisiensi pengelolaan. Jadi mungkin menurut kalian bagaimana Nakajin Capsule Tower ini dapat memberikan solusi dalam menghadapi keterbatasan lahan dan perubahan kebutuhan perumahan. Keterbatasan perumahan dan kebutuhan rumah. Jadi kalau mungkin dilihat lagi Nakajin Tower ini kayaknya cocok banget buat mengatasi keterbatasan lahan, apalagi buat negara-negara yang kayak lahannya udah mulai habis. Jadi mungkin ini bisa jadi solusi tak cuma di negara Jepang juga doang, tapi bisa di negara-negara lain ya kan. Nah karena Nakajin Capsule Tower ini kan desainnya kan menyusun ke atas nggak ke samping, jadi dia tuh lebih menghemat lahan. Nah juga bangunan ini tuh fleksibel buat direnovasi tanpa mengganggu kapsul-kapsul atau modul-modul lainnya. Nah tapi sangat disayangkan kalau misalkan modul ini cuma bisa muat satu orang. Mungkin bisa diusulkan kalau modul ini bisa muat 2 orang atau 1 keluarga gitu, bisa lebih menghemat lahan lagi gitu sih. Kalau menurut pendapat gue sih ya 11-11 lah kayak pendapat kita jadi ya gue juga setuju kok misalnya dengan cara dia disusun-susun tuh kayak gitu, disusun-susun gitu ya, itu ya of course tuh akhirnya dia membuat lahannya itu minim dibutuhkan karena ya disusun ke atas, jadi bukan disusun ke samping. Jadi ya Tapi gue setuju, tapi menurut gue soal perawatannya itu kayak susah banget sih. Ya, dimulai dari pergantian per tahunnya, kapsulnya kan diganti-ganti tiap tahunan. Soalnya dia ada masanya yang kata Rian tadi kan. Gue setuju aja sih kalau misalnya untuk jadi inovasi sebuah kayak mengurangi lahan sekitarnya. idenya udah bagus, cuman mungkin tempatnya kurang karena Jepang itu kan rawan gempa yang balik lagi. Kalau Iya sih. terus itu kayaknya agak bisa aja, cuman ya harus strukturnya Iya. balik lagi gitu. Oke. Jadi sebagian sih kalau konsep Nakajin Capsule Tower ini bisa jadi kayak solusi inovatif yang gue bilang tadi. Jadi menghadapi isu perumahan global. Tapi juga nggak bisa dipungkiri sih kalau pasti ada tantangan dan keterbatasan yang bakal muncul. Jadi gue rasa
Nakagin Capsule Tower ini berpotensi banget jadi solusi perumahan yang canggih, soalnya dia modular kan. Tapi tetap harus diperbaiki di beberapa aspek buat mengatasi masalah yang mungkin timbul. Jadi mungkin banyak fakta yang membuktiin kalau Nakagin Capsule Tower ini bisa jadi solusi perumahan inovatif. Tapi ada juga tantangan dan keterbatasan yang harus diatasi. Jadi ini beberapa fakta yang bisa jadi bukti. Yang pertama itu ada Nakagin Capsule yang hemat lahan, yang seperti tadi yang gue bilang. Jadi konsepnya itu bertumpuk unit-unit, kapsulnya juga dalam struktur bertingkat tinggi, bisa bikin penggunaan lahan lebih efisien di daerah perkotaan yang padat penduduk. Yang kedua itu ada Nakagin Capsule yang lebih fleksibel. Jadi konsep modular kapsul ini memungkinkan perubahan dan penyesuaian dalam desain dan konfigurasi unit sesuai kebutuhan dan permintaan pasarnya. Kemudian Nakagin Capsule Tower juga ini memakai material ramah lingkungan. Jadi seperti material besi, beton yang dipakai lebih ramah lingkungan dan bisa bertahan lebih lama dibandingkan bahan konstruksi tradisional. Jadi bisa mengurangi dampak lingkungan yang negatif dan pembangunan perumahan. Dan keempat juga ini ada kapsul tower yang bisa hemat energi. Jadi ada fasilitas pengolahan air limbah dan sistem energi terbarukan yang bisa digunakan bersama-sama penghuni. Jadi bisa mengurangi konsumsi energi dan dampak lingkungan yang dihasilkan. Tapi di sisi lain, Nakagin Capsule Tower ini ada tantangan dan keterbatasan yang harus diatasi. Contohnya juga seperti perawatan dan manajemen yang kompleks. Jadi strukturnya harus bertingkat tinggi dan banyak unit kapsul juga butuh pemeliharaan dan manajemen yang rumit. Kedua itu ada bisa mempengaruhi privasi juga dan kualitas hidup penghuninya. Ketiga itu mungkin kurang cocok kurang cocok buat semua jenis orang, soalnya itu sempit banget. Jadi konsepnya itu mungkin gak cocok buat keluarga dengan anak-anak yang lu bilang kan, kurang family Iya, atau ya. Ada terbatas. Mungkin bisa next. Ketiganya ya. Cepetan ya? Atau udah lanjut sesi ketiga? Enggak, jelasin aja sih. Jadi mana mungkin gue gambarnya mungkin hilang gitu. Sorry. Jadi gimana? Jadi gimana dijelaskan tentang menara kapsul Nakagin ini? Jadi desain yang arsitektur yang inovatif yang dibuat oleh arsitek Chiso Kurokawa pada tahun 1972. Jadi menara ini terdiri yang dibilang tadi dari 140 kapsul ya, yang dapat dicolokkan ke inti pusat dan diganti jika diperlukan. Gitu sih. Penutup. Oke. Nah itu penutup dari Sesi kedua nature yang dimana ada hilang satu gambar. Nah nanti bakal diedit guys. Jadi kita bakal lanjut ke sesi yang ketiga yaitu time and movement. sesi terakhir. Nah, jadi pada sesi ketiga ini kita berbicara tentang aspek arsitektur dari apa yang kita bisa lihat di layar, yaitu time and movement. Tentunya kita masih membahas tentang Nakagin Capsule ini. Nah, ada dikutip dari bacaan The Building Meaning pada bagian time and movement. Nah, jadi karya Tamara Metz itu tertulis bahwa arsitektur itu sendiri tidak mungkin bergerak, tetapi memang berubah. Bahan bangunan dapat halus melalui kontak manusia yang berulang dan dapat dimakan cuaca, yaitu berubah dari waktu ke waktu karena terpapar elemen. Nah, kemudian aspek time and movement pada arsitektur berarti bagaimana arsitektur itu dapat berubah baik dari kondisi kegunaan. Boleh dilihat PPT-nya?
kegunaan, sifat, bentuk, dan juga seiring berjalannya waktu. Kedua hal ini itu timeline movement itu saling berkaitan antara gerakan yang dihasilkan seiring berjalannya waktu. Oke, masih belum ini. Maaf. Oke, nah ini kan kita bisa lihat ya dari yang awalnya bangunannya putih sebenarnya putih bersih, tapi di sini tuh bisa ada corak-corak yang kayak dimana kayak ngasih lihat timeline movement itu benar-benar berpengaruh pada bangunan gitu. Nah, lalu kemudian kayak setelah memahami tentang aspek timeline movement pada aspek arsitektur, menurut kalian, menurut Jomo dan juga Riani, apakah aspek timeline movement itu sangat begitu berpengaruh pada desain arsitektur dan kenapa? Gitu, menurut kalian pribadi? Dimulai dari gue Riani aja ya. Oke, jadi ya kayak yang sebelum kita bahas itu kan yang ini berhubungan dengan zaman ya kan time, berarti berhubungan dengan zaman waktu. Jadi ya maka tentu aja aspek time itu secara jelas itu memiliki pengaruh yang besar dalam dunia arsitektur. Nah, seperti material khusus yang harus dicermati dengan baik, karena ya bisa jadi suatu waktu kalau misalnya nggak dicermati dengan baik atau nggak dirawat dengan baik, akhirnya bisa seperti gambar ini. Mungkin ada. Ada lagi, next lagi. Kebanyakan. udah Nah, ini kurang jelas soalnya tapi ada sedikit halaman-halaman. lapisan juga kayak udah kayak kelupas gitu. Iya. Lapisan beton biasanya. Betul. Dia kayaknya besi. Nah, jadi ya secara aspek time juga jenis dalam arsitektur ini secara berkala itu akan mengikuti zaman yang terus berkembang. Nah, kalau misalnya kan tadi time, nah kalau sekarang movement, kalau dalam aspek movement ya tentu bangunan tuh nggak bisa gerak. Iya. Ya, bisa harusnya gerak Kan kalau modular. dipindahin secara manusiawi. manusiawi, bukan gerak hidup sendiri. Nah, tentu kan akan di dalamnya itu ya, kayak di dalam ruangan itu akan terdapat movement yang terjadi dalam bangunan, dan seperti pergerakan manusia, udara, dan lain-lain. Nah, jadi ya kedua aspek ini tuh menjadi aspek yang penting dalam mengerti arsitektur secara mendalam. Jadi ya pengaruhnya itu ya emang harus ada gitu. Emang berpengaruh ya. Iya. Nah, kok menurut lu? Aspek time dan movement ya. Jadi mungkin itu penting banget sih. Jadi dalam desain arsitektur itu karena desainnya harus bisa ngikutin perubahan kebutuhan manusia dan gerakan manusia juga yang terus berubah. Misalnya nih dalam desain rumah harus bisa disesuaikan dengan perubahan gaya hidup atau pergantian generasinya. Kemudian untuk mungkin aspek movement juga menurut gua penting sih karena bangunannya itu harus nyaman dan aman buat pergerakan si usernya atau manusia. Jadi baik di dalam bangunan maupun di sekitarnya. Misalnya dalam desain gedung perkantoran harus mempertimbangkan sebuah kenyamanan dan keselamatan karyawan serta kendaraan yang lewat di sekitarnya. Jadi intinya aspek time dan movement ini itu sangat krusial dalam desain arsitektur supaya bisa ngikutin perubahan dan ya perubahan zaman dan nyaman buat si user tersebut. Dan gak cuma penghuni mungkin yang orang di sekitarnya lewat-lewat tadi yang Jomo bilang. Ntar gempa jatuh Jangan serem banget. Oke, lanjut ya. Gue suka sih menarik sama jawaban kalian berdua karena sangat menjawab ya. Nah, lanjut ya. Jadi mengenai studi kasus pada Denakagi Castle Tower yang merupakan menara modular ganda sebagai perumahan dan kantor yang terletak di distrik Ginza, kota Tokyo. Uniknya itu bangunan ini merupakan contoh bangunan metabolisme Jepang yang langka. Nah, dapat dilihat sebuah movement yang menjadi simbol kebangkitan bagi budaya Jepang pasca perang berlangsung. Bangunan ini adalah contoh arsitektur kapsul pertama di dunia yang telah dibangun untuk penggunaan yang nyata. Nah, kita balik lagi hari ini kayak sejarahnya lagi gitu. Kalau misalkan kalian lupa, bangunan metabolisme movement ini yang dirancang oleh arsitek Kiso Kurokawa selesai pada tahun 1992. Nah, kayak dia tuh ikonik dari gerakan arsitektur metabolisme itu yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan akomodasi megapolis dinamis pada saat itu. Nah, cuman kayak kita ingetin lagi kalau misalkan bangunan ini kita udah nggak bisa
lagi karena sudah dirobohkan pada April 2022 tahun lalu. Nah, untuk pertanyaannya, kenapa Denakagin Capsule Tower bisa menjadi salah satu contoh studi kasus yang berkorelasi dengan aspek time and movement? Kalau memang tadi kan kayak time and movement itu pengaruh nggak sih sama arsitektur? Kalau ini tuh kayak ngaruhnya apa sih sama si Capsule Tower ini? Time dan Berdasarkan studi kasus yang kita tahu gitu. apa pengaruh time dan movement ke Si kapsul. ya. Jadi lu Jadi kan ya, nah KG ini kan dibuat di 1972. Yes. Yang kita udah bahas tadi itu sebagai ikon Jepang tuh sebagai kebangkitan Jepang dari perang. Ya. Nah, jadi ya bisa bilang untuk time-nya, untuk aspek dalam time-nya itu cukup ya sangat berkorelasi, sangat berhubungan, saling sambung menyambung karena ya seperti intensi awal dari arsiteknya itu untuk sebagai sebuah simbol untuk masa kejayaannya Jepang setelah perang. Nah, jadi ya sangat yang menurut gue sih berkorelasi, sangat berkorelasi susah banget ngomongnya. Nah, namun kayak ya sering berjalannya waktu bisa lihat kayak bangunan ini akhirnya itu terpengaruh dengan waktu sama perkembangan zamannya yang akhirnya masa jayanya gitu. mungkin kalau gue sih nambah dari jawaban mirip-mirip lah sama si Rani. Jadi Denakagin Capsule Tower ini bisa jadi contoh studi kasus yang oke buat aspek dia time and movement. Jadi soalnya gedung ini desainnya modular, jadi artinya bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi seiring berjalannya waktu. Jadi gedung ini juga dibangun di daerah perkantoran yang padat, jadi harus bisa nyaman dan aman buat pergerakan manusia dan kendaraan sebenarnya. Jadi bisa dibilang sih Denakagin Capsule Tower ini tuh menurut gue keren buat jadi studi kasus yang nyambung sama aspek time and movement. Jawaban kalian nggak ada salahnya dan benar juga. Gue juga bersepakat. Nah, apalagi kayak ingat kalau misalkan Nara ini kan udah dibangun dari tahun 1972 ya, udah lama banget. Nah, diketahui itu juga perawatan Nara ini nggak ada dilakukan selama kurang lebih 33 tahun kan. Nah, ada pula yang mempengaruhi alasan menara ini udah nggak bisa dipertahankan bahwa kayak ada juga kekhawatiran penduduk yang kayak Jomo bilang nggak nyaman lagi misalnya, penduduknya juga mungkin nggak nyaman atau kayak ada kekhawatiran. Nah, dikutip dari laman arsitektur.com, penghuni gedung 2007 dengan alasan kondisi jorok, sempit, serta kayak kekhawatiran terhadap asbes juga memilih untuk menghancurkan gedung untuk menggantikan dengan menara yang jauh lebih besar atau kayak lebih modern. Nah, penduduk juga beranggapan dengan kekhawatiran atas bangunan tahan gempa dan juga penggunaan properti yang berharga serta nggak efisien di dekat Ginza yang bernilai tinggi. Nah, kemudian ada juga pertimbangan aspek time and movement yang terjadi pada menara Denakagin Capsule Tower yang membuat gue sendiri itu beropini kayaknya gue setuju deh kayak penghancuran menara ini karena melihat kembali aspek time and movement itu berpengaruh banget. Nah, juga serta perubahan pada arsitektur seiring waktu dengan usulan yang ditawarkan memakan biaya yang sangat mahal. Ya kan, bener kan? Setuju ya? Iya, Oke. Memastikan untuk kuliah tetap Nggak ada pro dan kontra ya. iya, Pro semua kayaknya dia. Soalnya iya sih, menurut gue juga kalau gue tinggal sini kurang nyaman banget sih. Paling kucing gue harus keluar mulu nih cari apa? mahal ya, mahal. Lanjut ya. Kita lanjut. Menurut kalian, menurut Jomo dan Nuriani, solusinya apa sih kayak buat pencegahan perubahan arsitektur supaya Denakagin Capsule Tower ini mungkin bisa kayak berdiri lebih lama dengan fungsi, bentuk dan juga penggunaan yang sama. Mungkin kayak gak usah jauh-jauh mainnya, mungkin dalam aspek time and movement aja gitu. Agak berbelit ngomongnya, maaf ya. Kalau untuk fungsi sih kan ya Denakagin Tower ini fungsinya untuk sebagai tempat tinggal kan. Nah, kalau tempat tinggal ya pasti nggak akan tertinggal lah, pasti bakal selalu dibutuhkan kan. Yes. Maupun itu udah berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun, pasti ya manusia perlu tempat tinggal. Jadi ya, jadi ya untuk perkembangan zaman kayak untuk fungsinya itu bakal tetap ada, memang akan selalu ada sih. Nah, tapi kayaknya menurut gue untuk pemilihan material itu ya jadi pemilihan apa sih kayak
crucial gitu kan. Jadi harus yang tepat, yang dimana itu bisa menjaga kelestarian strukturnya, jadi bisa kuat. Kok bisa jadi kok kepala jadi tetap berdiri dengan kuat kan. Nah kemudian contohnya kayak pada awalnya kan bangunan ini kan memiliki sistem recycle yang dimana bisa diganti menjadi yang lebih baru kan. Nah tapi namun sepertinya terdapat masalah dan pada akhirnya tuh bangunan ini kayak ya menjadi tidak terawat. Seperti gambar. Menjadi tidak terlalu terawat. Nah ya, menurut gue sih desain ini sama sekali tidak ada masalahnya. Justru unik banget. Justru bagus banget. Salah iklimnya ini. Iya. Sama biaya juga sih. Jadi ya kayak justru menjadi ikon yang unik kan buat Jepang. Jadi ya menurut gue gimana untuk pencegahan perubahan arsitektur supaya Nakagen ini kayak bisa berdiri lebih lama walaupun akhirnya sekarang udah dirobohin. Jadi yang menurut gue tuh perawatan sama kedisiplinan itu perlu tetap dijaga supaya kelestarian bangunannya itu tetap terjaga gitu sih. Bisa sustain lagi, balik lagi ya. Iya. Nyambung gitu. Mungkin kalau buat menara ini mungkin untuk tetap terjaga, mungkin perlu dilakukan kayak perbaikan dan restorasi kapsul-kapsul yang sudah rusak atau tidak berfungsi lagi. Ya serta kayak memperhatikan keamanan atau kembali keamanan dan kenyamanan si penghuni. Jadi mungkin solusinya juga harus kayak dipikirkan untuk mengatasi perkembangan teknologi dan kebutuhan ruang yang digunakan. Tetapi tetap juga kayak memperhatikan nilai historis si kapsul. Soalnya unik kan, sayang juga kalau mungkin mau dihancurkan kan, sayang kan punya historis banyak nih dari perang kan. Dan mungkin kayak keunikan dari bangunan ini dan prinsip pelestarian warisan budaya dan arsitektur gitu sih. Jadi menurut gua lebih ke keperawatan si bangunan ini. Tapi kalau dihancurin juga nggak apa sih. Kayak maksudnya tergantung dari pemerintahan Jepang juga sih, mau warisi atau mau dibuat building lebih baru lagi. Kita sudah tidak bisa melihat, cuman mungkin bisa jadi pelajaran dan studi kasus ya. Benar. Oke, mungkin kita sudah selesai pada podcast kita kali ini. Ini podcast sangat terakhir. Yang terakhir. Semoga kalian semua bisa belajar banyak dari podcast kita. Yang pertama itu tentang topiknya tentang apa sih? Dan semoga yang menonton ini bisa belajar banyak, mengerti tentang aspek-aspek yang kita bahas melalui studi kasus yang kita bahas juga. Peninggalan Nakagen. Dan thank you juga mungkin udah nonton dari episode pertama banget sampai episode terakhir. Thank you banget sudah tetap stay di depan layar HP. Terus kita pamit undur diri untuk terakhir kalinya. Sedih banget. Jangan nangis. bye. Saya Stefani. Saya Riani. Jonathan. Kami pamit undur diri. Bye bye.